Jangan pernah Anda dan saya itu mau membuat keputusan, langsung sekarang ditodong sekarang, Anda dan saya berhak beli waktu, buy time. Ya, jangan sampai kita itu merasa nggak bisa apa-apa ya aku yang nggak ada pilihan. Kita semua punya pilihan, nggak ada orang itu nggak ada pilihan. We all have a choice. Kalau saya ragu akan sesuatu, atau saya sedang emosional, atau hati saya lagi nggak keruan, saya menolak. Saya sudah punya janjian, covenant, perjanjian dengan diriku sendiri. Pokoknya saya harus ngerti hati saya. Hati ini kan membuat keputusan dengan otak saya. Nah kalau hati saya gelisah, guna-gulana, otak saya masih nggak mantap akan sesuatu, saya akan beli waktu. Saya nggak mau membuat keputusan di situ. Ini akan menghindarkan kita dari banyak kesalahan fatal dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mulia. Ajari kami untuk serius dengan Tuhan Yesus. Ajari kami untuk sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku atau KTP-an roh agamawi. Help us to really live our faith every day. Tiap hari untuk menghidupi iman ini dengan segenap hati. Karena kami tahu reward upahnya besar sekali di ujungnya. Mahkota kemuliaan menanti. Sampaikan sabdamu, angkat pemimpin-pemimpin di antara kami, jadikan kami pemimpin-pemimpin yang berkenan di hatimu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, datanglah sembunyikan hambamu di balik salib yang melayani. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan. Kita semua harus jadi pemimpin, makanya hari ini menunya adalah seminar leadership. Saya kira daripada ngadakan seminar khusus, mendingan saya bawa aja di 5 ibadah. Nah, jangan ketinggalan salah satu, munculkan semua table of menu sepanjang hari ini. Inilah makanan rohani. Penting sekali untuk kita itu melatih telinga kita untuk dengarkan Tuhan dan secara selektif mendengarkan manusia yang patut kita dengarkan. Mari kita sekarang buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 12. Kita mempelajari tentang seorang tokoh di Alkitab, Raja keempat Israel, setelah Saul, Daud, Salomo, ini anaknya Salomo, tapi sayangnya pecah kerajaannya, yaitu Rehabeam. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, ayat 1-11 saya bacakan dulu, ambil catatan ya, siap untuk mencatat khotbah. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggung jawab yang berat yang dipikulkannya pada kami, supaya kami menjadi hambamu. Mengejutkan tapi benar-benar terjadi, ini jawabannya ya. Nanti kita baca selanjutnya ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan pada para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk,
tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Berhenti sampai sana. Very shocking ya. Rehabeam itu not so young. Pada waktu dia memerintah itu dia umur 41, ternyata usia gak ada hubungan dengan kedewasaan. Saya kenal orang yang umur 21 yang jauh lebih dewasa dari Rehabeam di dalam cerita ini. Just because you are 41, udah kepala 4, bukan berarti sudah matang. Rehabeam menurut saya sih masih belum punya lifestyle yang serius dengan Tuhannya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu unavoidable, inevitable, tidak mungkin bisa Anda hindarkan. Anda tidak mungkin bisa menghindari. Aku tidak mau jadi pemimpin, menikah ya Anda jadi pemimpin, Anda jadi kepala keluarga. Aku tidak mau jadi pemimpin, kita ajak orang lain rusak ya, nama Tuhan ikut rusak. Ternyata kita punya pengaruh. Sekalipun kita bukan pendeta, kita bukan pemimpin di dalam gereja, orang bisa berkata orang Kristen kok begitu gara-gara lihat Anda dan saya. Jadi menjadi pemimpin itu sudah mau tidak mau. Apalagi kita dapat firman, kita kan menjadi kepala bukan ekor. Itu bukan berarti orang-orang yang jadi kepala itu berarti gak mulai dari bawah, bukan. Maksud saya, orang Kristen itu lahir baru langsung dalam pengaruh. Dia lahir kembali sudah langsung punya pengaruh ilahi. Tapi di sini ada satu anak raja besar bahkan. Raja Salomo, Sulaiman. Raja Daud lagi cucunya. Ini orang gede. Tapi ternyata kalau saya baca gini, aduh saya sayangkan ya. Pecahnya kerajaan itu adalah karena Rehabeam adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin yang tidak dengar-dengaran dengan Tuhan dan salah dengar sama manusia. Pemimpin yang tidak mendengarkan namun gegabah dalam segala keputusan. Coba kita sekarang pelajari agar kita tidak masuk di lubang yang sama supaya kita itu bisa diberkati. Jikalau Anda kepala keluarga atau ibu rumah tangga, Anda adalah pemimpin dalam keluargamu, supaya keluargamu diberkati sampai anak cucu. Demikian pula kalau Anda adalah anak-anak muda, ya, supaya nanti you step into the right kind of leadership in your life. Supaya Anda bisa masuk dalam destiny, masuk dalam tujuan ilahi, menginjakkan kaki di posisi kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, ayat 1, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Sekali lagi, posisi tidak jadi garansi. Ya, posisi nggak jadi garansi. Justru kalau Anda tidak siap atau mempersiapkan diri atau dipersiapkan dengan matang masuk dalam sebuah kepemimpinan, mendingan nggak pernah jadi pemimpin daripada memimpin dengan cara yang salah. Mendingan nggak pernah menikah daripada setelah menikah kau jadikan keluargamu neraka di dunia. Yang namanya produk gagal anak-anak muda itu sebenarnya kalau kita melirik sungguh-sungguh, kita pakai mikroskop Tuhan, itu gagalnya gak satu generasi. Itu sudah dari, ini bukan menghakimi ya, bisa jadi banyak sekali kasus seperti ini. Itu dari orang tuanya udah gagal. Untuk keturunan itu ada. Jadi kalau berkat anak cucu itu juga ada. Jadi kalau if we want to fix one generation, kalau kita mau memperbaiki satu generasi, kemungkinan harus diperbaiki itu seluruh keluarganya, atasnya juga harus diperbaiki. Dia dinobatkan sebagai raja. Tahta itu ditaruh di pinggan dan langsung ditaruh di atas ranjang. Ini anak muda umur 41, tapi pesta pora, bangun tidur bukan ku terus mandi, tapi bangun tidur ku terus jadi raja. Langsung aja. Yang namanya mahkota itu room service, breakfast in bed, langsung tahta itu dibawa ke ranjangnya. Dia gak mengusahakan, gak apa-apa jadi anak orang kaya atau anak berkuasa. Anak orang berkuasa, gak apa-apa. Tetapi kita harus bermental jadi orang miskin dulu di hadapan Allah, supaya kita berbahagia. Kata bahagia di kitab Injil Matius itu, blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom. Diberkatilah, dalam bahasa Indonesianya terjemahnya berbahagialah, tetapi arti sesungguhnya adalah diberkatilah. Diberkatilah, you can have the blessing if Anda bisa punya berkat ini jikalau Anda memiskinkan diri di hadapan Allah. Baru Anda bisa mewarisi berkat sesungguhnya. Paham artinya? Tadi kebaktian sebelumnya saya ajarkan. Salah satu yang saya cetuskan di kebaktian sebelumnya adalah
berpikirlah, peduli amat kalau keluarga Anda mampu. Anda harus berpikir layaknya bak orang miskin yang putus asa dan desperado. Kalau Anda belum apa-apa, kita sudah mikir kita punya segalanya. Cilaka. Cilaka. Ini orang muda umur 41, sudah tua ini, orang tua. Dinobatkan sebagai raja. Justru kerajaan pecah di bawahnya. Karena dia gak dengar-dengaran dengan Allah. Sebenarnya Rehabiam itu really sucks as a leader. Payah, parah deh. Payah banget, payah sekali dia ini sebagai pemimpin. Dia gak layak memimpin. Dan dia juga tidak menjadi pengikut yang baik sepanjang pemerintahan papanya. Coba dilihat dengan seksama. Sambil kita berkaca. Kita mau tidak mau pasti akan jadi pemimpin suatu hari. Sekarang udah jadi pemimpin semua ini. Tapi apakah kita ready? Ayat yang kedua, segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Siapa sih Yerobeam bin Nebat ini? Karena Salomo itu kan gak setia sama Tuhan. Dia bertobat lagi di akhir hayatnya. Makanya kitab Salomo yang bagus awal-awal itu Amsal dan Kidung Agung itu true love-nya. Kidung Agung itu ya wanita, the Shulamite woman, wanita Sunem itu adalah kekasih sejati, itu istri yang sah. Tapi Salomo kan menyembah berhala, lalu ceweknya banyak. Party, orang sudah umur sesalomo, udah umur berapa sampai kakek tua masih partying terus. You know, once a party boy, you'll forever be a party boy, karena itu belenggu. Kecuali Anda radikal bebas membebaskan diri keluar dari the fowler's snare, keluar dari perangkap burung. Once a party boy, you can turn 60 years old, you will always be a party boy. Sekali party boy umur 60 tahun tetap akan dugem selama-lamanya, tidak akan pernah Anda itu mentas. Gak akan pernah bisa. Karena itu lifestyle, bukan usia. Salomo pada akhirnya, tapi untungnya puji Tuhan, Tuhan itu berkasih karunia, dia bertobat, makanya surat pertobatannya, bukan surat tetapi buku biografi pertobatannya ditulis dalam sebuah kesimpulan namanya Kitab Pengkhotbah. Nah selama itu Rehabeam juga bukannya jadi orang baik melihat contoh buruk papanya, karena ada cerita di Alkitab raja-raja yang jahat, anak bawahnya itu anak yang baik, Raja Yosia dan sebagainya. Tapi ada raja yang baik, anaknya jahat. Nah ini misteri hidup, kita gak pernah ngerti kenapa ada orang tua yang baik, orang tua yang genah, tapi anaknya rusak. Tapi kenapa ada orang tua yang rusak, anaknya baik, gak tahu. Tapi kalau orang tuanya rusak, anaknya rusak, itu lumrah, itu fisika. Ya. Tapi kalau orang tua baik, anak baik, itu sudah biologinya Allah. Puji Tuhan, perbaikan keturunan. Gak perlu mulai dari nol. Aduh, saya susah untuk ceritakan satu persatu apa yang saya ajarkan sebelum-sebelumnya, dengarkan sendiri. Saya tergoda sekali untuk mencetuskan lagi apa yang tadi saya katakan. Karena saya rasa itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Bukan karena kalimatnya indah, tetapi karena berbobot di dalamnya ada urapan. Intinya adalah kalau keluarga baik itu gak mungkin anaknya mulai dari nol, itu gak mungkin. Tapi broken home, sekalipun keluarganya baik, tetap ada sesuatu yang dibayar oleh anaknya. Harga tertentu. Berbahagialah jikalau Anda dari keluarga yang takut akan Allah. Dan kalau di sini ada orang tua yang takut akan Tuhan, teruskan. Jangan menyerah apapun terjadi. Paling tidak kalau bukan demi Tuhan, demi keturunan. Amin. Kalau bisa jangan cerai. Kenapa? Lebih baik saya terluka, istilahnya. Daripada lebih baik saya yang menderita daripada anak saya sudah ada labelnya, sudah ada merek, yaitu ini anak-anak yang dibesarkan dalam perceraian keluarga. Saya rasa lebih baik tumbal itu satu daripada satu family. Teruskan. Kuatkan hatimu, jangan menyerah. Jikalau bukan demi Tuhan, demi keturunanmu. Demi orang lain. Gak hanya demi keluarga juga, tapi demi juga saudara seiman. Saya sendiri menguatkan diri, mengapi-apikan diri untuk apa? Untuk jemaat. Kalau kadang-kadang saya sendiri lemah, namanya manusia, kadang-kadang gak tahan. Gak selalu sih, hidup dalam Tuhan itu selalu ada suka dan duka. Gak fair hanya berkata dukanya, tapi gak suka melulu, kadang-kadang ada duka cita. Waktu saya sedang mengalami sesuatu gitu ya, saya mengingat Anda, saya dapat kekuatan. No, I must be strong, walk another mile, saya akan berjalan 1 mil lagi. For other people. Nah Rehabeam ini umur 41, nah pada zaman dia diangkat itu ada satu orang tokoh lagi namanya Yerobeam. Yerobeam ini memberontak saat Salomo murtad.
Tahukah, jangan izinkan ada masa kemurtatan dalam hidupmu. Karena itu nanti ya setelah Anda bertobat, masih ada buah murtadmu itu akan menghantuimu. Itu namanya konsekuensi. Itu masih ada. Buah murtadnya keluarga Rehabeam, yaitu Salomo, adalah Yerobeam. Yerobeam ini awal-awalnya gak salah. Dia bahkan diurapi Allah untuk memberikan sebuah pelajaran kepada keluarga Salomo. Tetapi Yerobeam akhirnya salah juga dalam sejarah, saya kasih bocoran. Tapi intinya adalah, segera sesudah hal itu kedengaran pada Yerobeam bin Nebat, hatinya masih benar nih. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Salomo lagi kejar dia, jadikan dia manhunt, jadikan dia buronan. Maka kembalilah si Yerobeam, waktu mendengar Salomo sudah mati, ini anaknya sekarang bertata, Yerobeam kembali dari Mesir untuk negosiasi. Good kan? Sebenarnya gak ada maksud memberontak. Yerobeam di fase ini masih a good boy. Masih orang yang baik. Nanti dia salah, tapi sekarang ini masih baik. Dia datang untuk ngobrol, diskusi sama Rehabeam. Tapi dasar anak muda, orang tua sih bukan anak muda, bayi gerang umur 41 ini, gak siap jadi pemimpin. Saya sebut itu adalah sesuatu yang saya sayangkan sekali, namanya missed opportunity. Kesempatan yang terlewatkan. There is a missed opportunity. Jikalau kita gak siap ya, berkat gak bisa nempel sama kita. Sebab ketika berkat diberi atau promosi, kita akan miss itu. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menjodohkan kita dengan berkat. Tapi kalau kita tidak siap hatinya, kalau nggak beres hidupnya, nggak serius sama Yesus, maka setiap kali berkat itu lewat, kita akan kelewatan. Karena kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu. Miss opportunity itu nggak bisa kembali. Mendingan orang nggak punya kesempatan daripada diberi kesempatan lalu terlewatkan, nggak tentu bisa kembali loh. Misalkan ya, kalau ada orang berbuat baik sama Anda, lalu Anda tidak gubris. Suatu hari Anda kecentok sama orang itu, ternyata orang itu berkuasa. Anda tidak bisa berkata, oke, bijim bahasa Surabayanya. Sorry, nggak, I don't mean it, nggak maksud. Miss opportunity, orang itu akan muak dan berkata, nah sekarang kamu bau rasa. Mendingan nggak pernah ketemu orang itu, lalu pertama kali kita minta belas kasihan, sudahlah Pak, sorry lah Pak. Daripada kita pernah ketemu sama orang itu, dan orang itu pecah, kita lewati tahu rasa lu, ternyata besoknya di kantor dipanggil sama orang itu, urusan lain, orang itu yang berkuasa. Miss opportunity itu bahaya. Ada banyak pemimpin yang tidak jodoh sama berkat, tidak jodoh sama penyertaan Allah. Why? Because you never gotten serious with your God. Gak pernah serius dengan Tuhan. Saya harap ini kita harus garap dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Ayat yang ketiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Seluruh jemaat Israel ini sangat-sangat simpatik sama Yerobeam sebenarnya. Karena mereka semuanya itu leaderless waktu itu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Ini adalah kata-katanya Yerobeam. Menurut saya sih baik sih. Menurut saya sih dalam bahasa Hokkiannya itu cingli. Menurut saya permintaan mereka itu masuk akal. Cuman ya apa boleh buat musuhan sama orang yang gengsinya lebih gede dari kemampuan. Si Rehabeam itu gengsinya gede pol, tapi kemampuannya minimal sekali. Dia itu maksimal kalau pride-nya. Tapi there's nothing much to show. Tidak ada yang bisa ditunjukkan apa-apa dari kehidupannya. Unfortunately di hidup ini, beberapa orang yang paling terkenal di dunia ini adalah orang-orang yang paling kosong dalamnya. Dunia ini memang punya selera yang agak aneh menurut saya. Tapi ya sudah, kita gak usah ikut-ikutan. Kita dari dulu sudah dijelaskan adres, alamat. Yang ikut Tuhan itu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Kita memang jalan yang sempit kok. Christianity is not a popular way. Kekristenan bukan jalan yang populer, it's the eternal way. Tapi jalan kekal, bukan jalan populer. Gak apa-apa sih, kita jangan cari popularitas ya. Wah, zaman sekarang itu semua lagi cari popularitas. Everybody mau eksis. Di dalam pelayanan juga sama, sami mawon. Dalam pelayanan. Yang penting saya selalu ajari anak-anak rohani saya. Yang penting itu konsistensi. Tekun komitmen. Jangan langsung maunya meledak. Langsung tiba-tiba jadi di tangga atas. Atau di papan atas. Nggak usah. Sesuatu itu kerjakan terus-menerus dengan setia. Konsistensi. Komitmen terus. Udah.
Jangan kejar instant result. Sekalipun ada kelihatannya pertumbuhan yang luar biasa, itu pun sebagai alhasil Tuhan mengindahkan kerajinan. Lihat ya, nggak ada orang itu dapat jackpot dalam kekristenan, nggak ada. Yang ada itu terjadi lompatan by leaps and bounds atau ada pertumbuhan kali ganda. 30, 60, 100 kali ganda itu bisa jadi proses Tuhan. Itu bukan bicara tentang perlombaan siapa yang dapat return atau kembalian yang lebih besar daripada yang lainnya, bukan. Tapi ada waktunya kita itu mengalami percepatan ilahi. Kita bekerja dengan tekun gini, pelan-pelan bertumbuh. Satu waktu tiba-tiba di booster sama Yesus. Boom! Langsung 30 kali ganda. Boom! 60 kali. Boom! Sampai ke ujung sana, 100 kali ganda. Tapi kalau Anda lihat sungguhan, esensi dari pertumbuhan itu bukanlah sesuatu yang misterius. Anda lihat kayu bakarnya sudah disediakan. Memang api dari Tuhan itu Elia turunkan. Itu membakar habis sampai menjilat selokan. Tapi kalau Anda lihat sungguhan, lihat Elia dengan sungguh-sungguh seorang diri nggak dibantu. Taruh kayu bakar di sana, potong lembu. Nggak gampang loh lakukan itu. Ditaruh semuanya, dikasih air sampai selokan, letter luck. Diperhatikan sampai huruf terakhir perintah Tuhan. Lalu push apinya. Orang hanya banggakan apinya. How about the firewood? Memang tidak boleh kita membanggakan jasa, semua itu karena kasih karunia. Tapi jangan lupa, berhasil itu ada kuncinya. Pertumbuhan itu ada kuncinya. Tidak semua itu misterius. Yang misterius adalah anugerah. Tuhan gak harus kirimkan api sama Elia. Yang itunya kita berkata, Hosana haleluya. Tapi pelajari dari orang yang takut akan Tuhan. Betapa tekun dan gigihnya. Kepemimpinan berdiri, kepemimpinan jatuh. Negara berdiri, negara jatuh. Company berdiri, company jatuh. Gereja berdiri, gereja jatuh. Semuanya itu ada alasannya. Kita gak usah tiru-tiru. Kita gak cari sukses instan. Makanya itu kalau Anda mau membangun sesuatu yang real dalam hidup ini, bangun kepemimpinanmu. Bangun takut akan Allah, bangun lifestyle-nya. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, ayat 4. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami. Saya bisa bayangkan diri saya kalau berada di posisi Rehabeam, mereka datang negosiasi. Terlalu berat, terlalu berat. Ya, atau Pak, terlalu berat. Kalau mereka berkata, tolong bukan cuma ringankan, tetapi bebaskan kami dari pekerjaan yang sukar, saya pasti akan tolak mentah-mentah. Saya rasa tidak baik karena bekerja itu indah. Tapi kalau mereka berkata, ini terlalu over, ringankan pekerjaan ini, kami tidak mampu, tidak sanggup manpowernya, nggak sanggup, nggak cukup waktunya. Menurut saya sih ini permintaan yang sangat masuk akal. Harusnya Rehabeam jangan main gengsi, harusnya dia dengarkan. Tapi memang dari situnya dia notabene tidak pernah mendengarkan siapa-siapa. Disinilah kehancurannya dia. Pemimpin yang angkuh itu pasti hancur. You just listen, you just note this down. Siapa angkuh pasti hancur. Lalu dia berkata, tolong ringankan supaya kami menjadi hambamu. Padahal di situ sudah ada yang namanya pledging loyalty. Di situ sudah ada loyalitas yang ditunjukkan. Cuman mereka itu berkata gini loh. Ini aspirasi dari rakyat kepada raja waktu itu. Dear King, Raja, tolong ringankan. Kasih kami kesempatan. Firaun kan berbeda karena dia raja yang jahat. Firaun itu suruh bangsa Israel pada waktu mereka dijajah. Membuat batu bata tapi gak disediakan jeraminya. Wah itu menurut saya sih bahasa Ibraninya taikwofen. Agak keterlaluan itu kalau di Kupang sana di sebelah timur situ, wah itu keterlaluan. Mantap sekali kalau orang timur itu, ya very ekspresif, saya suka sekali, masih kangen-kangen sama mereka. Tapi intinya adalah benar-benar too much ya menurut saya ya. Tapi ini kan raja yang takut akan Tuhan, mestinya dari keluarga yang baik pula. Dia berkata seperti ini, tolong ya kasih kami kesempatan, kasih kami ruang bernafas, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, so far so good sih. Di ayat 5 ini kalau Anda perhatikan, Rehabeam masih ada chance lah. Masih ada harapan. Menurut saya di ayat 5 ini dia bijaksana. Ini bisa kita contoh dari Rehabeam. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa. Dia minta 2 hari. Kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Saya suka ini di ayat 5. Rehabeam masih oke nih. Dia berkata, kasih aku waktu sampai lusa. Kalau dia datang hari ini berarti 1,5 hari lagi. Ya, a little bit more than 1 day. Jangan pernah Anda dan saya itu mau membuat keputusan, langsung sekarang ditodong sekarang. Anda dan saya berhak beli waktu. Buy time. Ya,
Jangan sampai kita itu merasa nggak bisa apa-apa ya aku yang nggak ada pilihan. Kita semua punya pilihan. Nggak ada orang itu nggak ada pilihan. We all have a choice. Kalau saya ragu akan sesuatu, atau saya sedang emosional, atau hati saya lagi nggak keruan, saya menolak. Saya sudah punya janjian, covenant, perjanjian dengan diriku sendiri. Pokoknya saya harus ngerti hati saya. Hati ini kan membuat keputusan dengan otak saya. Nah kalau hati saya gelisah, kuda gulana, otak saya masih nggak mantap akan sesuatu, saya akan beli waktu. Saya nggak mau membuat keputusan di situ. Ini akan menghindarkan kita dari banyak kesalahan fatal dalam hidup ini. Baik itu investasi, baik itu memilih jodoh, baik itu apapun juga. Saya rasa di sini ada hikmat Allah. Kalau saya baca ayat 5, ini masih ada sisa-sisa glorinya Daud dan Salomo di dalamnya, apalagi Daud. Ada kebijaksanaan, ini bibit bobot bebet saudara. Ini nggak bisa ditiru. Saya lihat ini, ini ada DNA. Tapi sayangnya pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Nanti ayat-ayat berikutnya, dia kumpul sama his party friends. Ini sudah lain nih. Mau tahu nggak, ada satu yang bisa ngalahkan bibit bobot bebet. Bahkan hubungan dengan Tuhan pun bisa tanda kutip dikalahkan. Bukan Tuhan kalah, tapi kita pasti akan ngalah sama daging kita kalau kita izinkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dalam bahasa, kalau kita baca dalam bahasa yang lainnya, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik yang sudah existing. The already existing good habits will be ruined by wrong company. Kata merusak kebiasaan baik itu bukan kebiasaan baik yang barusan kita aplikasikan. Tapi kebiasaan baik yang sudah kita terbiasa dari orok bayi, sudah turun-temurun dari tradisi papa mama itu bisa rusak karena pergaulan yang buruk. How powerful. Satan knows, iblis tahu gimana merusak future masa depan seseorang. Dia tahu masuknya lewat pergaulan buruk. Tapi di ayat 5 masih kelihatan bibit bobot bebetnya. Menurut saya di ayat 5 ini masih bagus sekali dia berkata, tunggu ya, kasih aku sampai lusa itu bisa 2 malam atau bisa 1,5 hari. Hari ini kan 1 malam sudah lewat, hari ini sudah lewat. Mungkin dia ketemu sama siapa Rehabeam itu sore-sore hari, lalu nanti malam ini ya aku tidur dulu dengan ini. Aku tidur dengan pikiran, dengan pertimbangan ini, aku pertimbangkan dulu. Besok 1 hari 1 malam baru lusa kamu datang ke aku. Bagus, he asked for 1.5 day at least. Dia minta 1,5 hari paling tidak. Menurut saya bagus. Bapak, Ibu, Saudara, saya jelaskan sesuatu rema atau kata-kata nubuatan dari Tuhan. Nubuatan tidak harus memprediksi sesuatu. Nubuatan juga bisa memperingatkan kita akan sesuatu. Jangan membuat keputusan kalau hatimu ragu. Baik itu nanti kalau ada salesnya yang gimana pun, don't. Tapi kalau ada orang yang sudah 1,5 abad juga gak pernah ngambil keputusan, menurut saya itu orang pelin-pelan. Orang gitu perlu dalam bahasa perlu dijorokkan, orang bahasa Surabayanya apa? Kalau bahasa Jakartanya dijorokkan, ya kan? Kalau bahasa Surabayanya dijongkrakkan. Harus membuat keputusan. Tapi don't make a decision kalau Anda tidak siap untuk mendapatkan hikmat secara instan yang menjawab sampai lusa. Bagus sekali. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, ayat 6. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ini masih bagus, ayat 6 kelihatan bagus juga. Dia meminta nasihat dari orang-orang yang teruji. Kalau kita mau serius dengan hidup ini, Anda dan saya harus terima nasihat dari orang yang serius dengan hidup juga. Jangan sampai cari dari, yang pertama itu jangan cari nasihat. Cari sumber nasihat yang benar. Jangan cari nasihat saja. Kalau cari nasihat aja, ada nasihat tertentu kelihatan harmless atau tidak, salah juga. Tetapi kalau sumbernya salah, mendingan juga Anda hati-hati dan waspada. Paulus itu dapat nubuatan loh. Itu kan roh nubuatan yang waktu itu disamarkan dalam roh tenung. Di Filipi, ketika dia datang, dia dan Silas itu diikuti oleh seorang perempuan, anak muda tapi punya roh tenung. Di sepanjang perjalanan, mengabarkan bahwa mereka ini hamba Allah. Ikuti mereka ini memberitahu jalan kebenaran. Gak ada yang salah dari perkataannya. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, yang berakhir akhirnya dia dipenjara di Kisah Rasul 16. Paulus itu dipromokan oleh satu orang yang punya roh tenung. Ahli nujum, peramal, orang pintar. Wah, ini orang luar biasa. Berapa banyak orang Kristen gampang terima yang gituan. Wah, saya lihat you itu ada sesuatu yang tidak kuat, bahkan saya utus apapun disantet, diguna-guna tidak mempan. Karena kita percaya perkataannya.
Mungkin benar, alam roh dia bisa lihat. Tapi kalau dia bisa lihat alam roh, bukankah dia sudah selamat? Pasti ada dusta, bukankah iblis itu roh dusta di dalamnya. Meskipun kedengarannya menguntungkan kita seperti Paulus diceritai, ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Membawa kabar keselamatan dan jalan kehidupan. Paulus berapa hari dia pikir iya enggak. Tapi enggak ada yang salah dengan perkataannya. Tapi dia enggak sejahtera. Karena sumbernya adalah dari peramal. Bukan dari firman Tuhan. Dia menoleh. Enyah kau dalam nama Yesus. Rugi yang tuannya. Beberapa kongsian yang punya bisnis tenung ini. Yang mempekerjakan orang yang begitu talented dalam dunia kegelapan. Dipenjarakan akhirnya si Paulus. Listen. You should not seek counsel. You should discern the counselor. Jangan cari nasihat saja. Cari sumbernya. Wah, kita belajar bisnis dari orang yang kelihatannya memang kaya raya, berhasil semuanya. Kalau kita melihat kehidupannya dark, gelap, ada better stay away. Meskipun ada juga untuk balancernya, spurring balancingnya. Semua knowledge, semua pengetahuan itu milik Tuhan. Misalnya kalau kita itu berada di sekolah, diajari IPA. IPA itu diajari ilmu fisika, diajari biologi, diajari bahwa bumi itu bulat, bukan. Kita nggak usah berkata, gurunya ini aku tahu dia punya simpanan, jadi kita tolak. Nanti kita ujian, akhirnya kita harus nanti nggak lulus. Kenapa? Kita tolak semua ilmu pengetahuan dari mulut orang ini. Nggak bisa dong, semua pengetahuan yang baik dan benar itu milik Tuhan. Amin. Jadi kalau diberitahu sama gurunya, anak SD bahwa bumi itu bulat, jangan berkata, ini guruku jahat. Lalu besok waktu ujian ditulis tes ulangan, bumi adalah A, bulat, B, lurus, C, dan lain-lain, kasih kosong ditulis C, bulat. Bukan bulat. Bumi itu, ya nanti gak lulus, jangan salahkan Tuhan. Guru gak didengar. Paham saya ngerti, semua pengetahuan milik Tuhan. Tentunya ada sesuatu yang kita bisa pelajari, bahkan dari orang fasik sekalipun. Ya, misalnya pengamat ekonomi. Misalnya di luar sana itu yang mengajarkan, yang kayak gini itu adalah investasi bodong segalanya itu, kita gak usah cari sampai sumbernya. Kita lihat beritanya betul sekali masuk akal, kita bisa menerimanya. Paham maksud saya? Tapi kalau bicara tentang keputusan hidupmu yang begitu penting, baik itu di dalam bisnis atau keluarga Anda, pokoknya menyangkut masa depan Anda. Ultimately pada ujungnya jangan cari nasihat yang baik saja. Hanya dari orang-orang yang kelihatannya pandai dan mahir di bidang itu. You should seek the right type of counselors in your life. Temukan, karena kita minta sumbernya itu harus benar. Rehabeam ini masih betul nih di ayat 6. Dia lihat para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Bahkan sebagian dari tua-tua itu orang dulu hidup panjang umur. Mungkin ada di staf kepresidenan engkongnya yaitu Daud yang takut akan Tuhan. Harusnya dia dengarkan. Kalau Rehabeam serius loh ya. Bukan main-main dengan tata, dia mau jadi raja bijaksana. Menurut saya harusnya berhenti sampai ayat 6. Jangan cari nasihat dari party friends-nya. Menurut saya. Disinilah salah tempat setia kawan. Kesetia kawanan itu bisa membahayakan. Kalau konteksnya itu kegelapan, sekalipun dia setia kawan, sekalipun orang-orang ini mikirkan terbaik untuk kita, mau tolong kita juga ada loh. Bahkan orang-orang yang di dalam dunia, teman-teman duniawi kita itu bisa jadi lebih setia kawan daripada beberapa saudara seiman. Mereka kalau nolong sungguhan. Tapi pakai cara dunia. Anda jangan sampai kita itu tersanjung hanya karena kita ditolong oleh teman kita. Setia kawan itu akan berakhir sampai Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan orang-orang yang sama yang nolong Anda, berani turun tangan, setia kawan, nanti akan orang pertama yang menganiaya Anda. Lihatlah, karena peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Roh jahat di dalam dia akan bereaksi. Ketika Anda mulai jadi orang yang selamat, selama Anda menjadi orang skema dengan dia akan tolong. Setan itu bisa kasih harta loh. Setan juga bisa nolong Anda loh. Setan juga bisa buat orang itu kaya loh. Setan juga bisa seolah-olah buat orang sembuh loh. Tapi selama you tetap ada di sisiku, tidak maju berada di sisi Kristus atau meninggalkan kegelapan pada terang. Istilah gini, lu mau apa? Gitulah bahasanya, mau apa? Gua kasih. Setan akan bilang begitu. Tapi sekali kita berada di sisi Kristus, disitulah mereka berubah jadi penganiaya. Berarti kita harus tahu yang setan inginkan itu adalah jiwa kita. Dan Rehabeam salah menilai, dikira mereka setia kawan itu berarti mereka kawan sungguhan. Kawan sungguhan itu hanyalah dalam Tuhan. Catat ini,
Kawan sungguhan itu hanya dalam Tuhan. Karena tidak ada hubungan antara kegelapan dan terang. Supaya kamu jangan menjadi pasangan tidak sepadan dengan orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda gak suka sama orang terus ditawarkan satu jasa, mau gak gue gebukin orang itu? Oh kamu kan temanku dari SD, aku gebukin aja orang itu. Anda orang terang, ini cara gelap, orang gelap. Anda harus berkata, terima kasih, gak usah, terima kasih, gak usah. Anda jangan tersanjung ikut, wah pembelaan Tuhan, ini pembelaan Tuhan. Tuhan gak mengutus yang gituan. Dan ini Rehabeam bingung blur. Dia kira teman-teman ini adalah sumber hikmat. Dia kira bahwa teman-teman inilah utusan Tuhan. Disitulah kematiannya dia dan disitulah kematian. Aduh, kasihan. Tapi dia meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Menurut saya nasihat tua-tua ini bagus. Ini bukan berarti bahwa nasihat orang yang tua lebih baik dari nasihat orang muda. Anda akan dapatkan di dalam kerajaan Tuhan. Usia bukan segala-galanya. Maksudnya ada beberapa orang tua yang sudah umurnya betul-betul lanjut memberi nasihat yang salah kepada anak cucunya. Tetapi ada pula orang-orang yang masih saudara seiman bahkan sebaya. Tetapi kakak rohaninya dalam gereja misalnya adalah CGL atau ketua kelompok selnya. Contohnya seperti di Army of God. Bisa jadi nasihat anak masih umur 19-20 itu kepada sesama rekan sebaya anak muda tetapi adalah anggota sel grupnya yang digembalakan oleh dia. Dia sendiri masih digembalakan, dia belajar menggembalakan. Bisa jadi nasihat orang umur 19, anak muda umur 19-20 ini lebih bagus daripada nasihat kakeknya orang itu sendiri. Ini bukan bicara soal usia, tetapi teruji. Dan Rehabeam harusnya berhenti. Di ayat 6 jangan lanjut lagi. Dia meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Very good move. Itu kalau chess atau xiangqi atau apa itu kalau catur. Kalau main catur itu tuh betul sekali langkahnya. Itu sudah jelas sekali sebentar lagi dia menang. Aduh sayang. Ayat 7 kita baca dulu nasihatnya. Menurut saya bagus sekali. Mereka berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat mau mengabdi kepada mereka. Jadi diajari rendah hati ya sama orang tua-tua itu. Kalau kamu hari ini mau jadi hamba. Kamu mau dengar dua sisi, mau terima feedback. Kalau kamu mau terima feedback, mereka tidak akan alergi. Kalau kamu mau mengabdi kepada mereka, mau rendah hati. Karena tidak humility itu gak bisa salah. Percayalah, satu hal yang kita gak bisa overdosis itu kerendahan hati. Rendah hati itu never gone wrong. Gak pernah salah. Menurut saya ini nasihatnya itu sangat bagus. Menurut saya ini kalau obat, ini mujarab. Maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Ini tradingnya. Kamu layani dulu, nanti kamu pasti akan dilayani. Si Rehabeamnya, Tetapi ia mengabad. Aduh sampai sini saya kesel loh kalau baca Rehabeam. Kalau saya baca Alkitab itu semua perasaan saya ikut di dalamnya soalnya. Gak seperti orang cuma baca gitu, saya baca gini, saya kesel. Saya pernah sekali baca gini, saya tutup. Keki aku sama Rehabeam, karena saya sudah pernah baca. Tapi ya sudah Tuhan izinkan, saya baca lagi, akhirnya saya lanjutkan. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ini bukan CGL-nya di AOG, celakanya adalah teman partinya. Ia meminta nasihat pada orang-orang muda. Masyo itu apa ya? Masyo itu bahasa apa? Meskipun, bahasa saya ini campuran semua timur barat. Meskipun nasihatnya bagus pun tidak ada penyertaan Tuhan. Allah tidak menyertai. Buktinya ada orang memberitakan Injil. Anak-anak imam, anak-anak sekewa, 7 lagi jumlahnya. Gerombolan. Dalam nama Yesus, tekankan lagi copyrightnya yang Paulus beritakan. Setan gak keluar. Beritanya benar. Pakai nama Yesus, sebut Paulus ya sudahlah. Menurut saya sih gak perlu, tapi disebut sekalian supaya gak salah alamat. Supaya jangan sampai Yesus, orang Spanyol banyak namanya Yesus. Yesusnya diberitakan nama Paulus. Dia gak berkata Yesus dari Nazaret. Ya kira-kira tahulah setan ngerti Yesus yang mana. Kok gak mempan ya? Nasihat orang-orang muda ini tidak ada Tuhan, mereka tidak teruji. Jadi whatever they say to you, end up-nya tidak ada penyertaan Tuhan. Bisa berhasil perang, menang perang, dapat untung, tapi ujungnya pasti tidak ada rencana Kristus di dalamnya. Saya nggak mau sih, saya nggak mau berkat, kalau berkat itu tidak ada rencana Kristus di dalamnya, karena berkat itu akan mudah jadi kutuk dalam hidupku. Ia meminta nasihat pada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Kata orang-orang muda di sini bukan orang-orang muda saja. Kalau Anda baca, di Alkitab itu ada trik-trik begini. Ya, ini bukan trik sebenarnya, tapi kita mesti harus jeli. Makanya Alkitab kadang-kadang diizinkan ada translation begini supaya kita itu diuji hati kita mengenal akan Tuhan itu seperti apa.
Elisa pergi lalu ada anak-anak yang mencemoohkan dia, lalu Elisa turunkan kutuk, lalu ada beruang yang bunuh mereka. Itu kata anak-anak di sana itu bukan anak-anak, tapi preman-preman sebenarnya. Itu anak-anak muda yang mencemoohkan dia di jalanan itu, yang preman-preman itu, cari gara-gara. Di sini bukan hanya anak-anak muda, orang muda sebaya. Ini orang-orang yang party sama dia. Do you understand? Katanya kepada mereka, mungkin tadi malam mereka baru sama minum-minum. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankan tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ketara dia tanya lagi, berarti gak puas dengan nasihat orang tua-tua itu. Karena memang tidak ada di dalam tulang dan darahnya Rehabeam untuk mau rendah hati maupun menghamba. Memang dia gak niat, rasanya ini gak cocok sama aku. Waktu kita cari nasihat, buat apa cari nasihat kalau kita sudah tahu kita apa yang kita mau? Kalau kita cari nasihat dari Tuhan, pertama cari sumbernya, cari yang tepat. Lalu kalau kita dapat nasihat, kita harus netral dulu. Kalau kita cari nasihat berarti kita harus netral. Berarti kita harus siap dikasih nasihat apapun itu sekalipun tidak cocok dengan yang kau dan aku mau. Tapi ini ketara, memang dia gak puas dengan nasihat orang tua itu. Makanya dia cari orang-orang muda yang sebaya, teman-teman, dugemnya semua. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan itu berkata, beginilah harus kau katakan pada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan pada mereka. Mulai dibombongkan, mulai dibujuk, mulai dikipas-kipas. Lu kan anak raja, tentara Kopassus kan milikmu. Beritahu, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Orang kayak gini bro, gak bisa. Lu gak tekan dia naik ke kepala. Iya ya, kamu kan raja, kelihatan Rehabeam gak dominan. Saya ingin tahu sih orang-orang di balik Rehabeam ini siapa singa-singa jantannya. Anak-anak muda yang dominan. Rehabeam ini kelihatannya adalah tipe 41 tapi pelin-pelan. Bisa jadi yang ngasih nasihat dia masih umur 32. Aman bro, ayo kak. Lu kan orang gede. Siapa gak tahu. Tentaranya papamu itu perisanya. Baca coba perisanya Salomo itu dari emas, dari apa itu gak bisa diterjang sama pedang. Kamu gak mungkin kalah gininya. Kenapa kamu? Orang kayak gini kalau kamu di jalanan ya kan. Diserempet sama orang apa, bukan serempet. Kalau kamu nabrak orang turun itu bentak dulu. Yang salah jadi benar bro. Kalau kamu keluar itu berkata sorry, kamu malah dimarahi. Kamu malah dibentak-bentak di jalanan, bentak dia dulu, punya mata enggak? Padahal Anda yang nabrak, oh gitu ya? Iya, diajari nasihat orang fasik pun berdatangan. Rugi sih menurut saya. Nanti Anda lihat ya, ketika terjadi kekacauan pecah kerajaan, all these guys suddenly disappear. Your fair weather friends, teman-teman happy yayamu di luar Tuhan itu semua akan hilang pada waktu Anda kena kutuk. They will be gone. Nanti lihat yang tinggal siapa? Your church friends. Yang merangkulmu. Your church friends. Menurut saya mendingan selama hidup itu baik-baik sama anak-anak Tuhan. Baik-baik sama hamba-hamba Tuhan. Karena ada apa-apa, kalau saya mati, nanti yang melindungi keluarga saya semua itu adalah anak-anak Tuhan dan keluarganya Tuhan. Percayalah. Anda akan terkejut. Ketika seorang pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah koma atau sudah mau mati atau mati sungguhan. Nanti lihat ya, yang besuki dia dimulai dari penghiburan sampai seterusnya itu tiba-tiba orang-orang yang bangun koneksi, yang dibangunkan koneksi dengan dia semua koneksinya semuanya itu tak terdengar. Hanya orang anak Tuhan yang tidak pamrih. Makanya saya membuat keputusan saya dan keluarga saya. Harus terlebih dahulu berbuat baik kepada anak-anak Tuhan. Baru setelah itu kasih kita bisa melimpah ruah bersama-sama kepada dunia. Oh haleluya. Semoga ini banyak hikmat ya untuk kita bisa temukan. Kelingkingku lebih besar, bla 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 dan sebagainya. Dan kamu kan dicambuk kan sama papaku. Aku akan hajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Aduh, saya ada ayat ini saya sudah gak tahan, saya sudah merinding, saya berkata, aduh Rehabeam, kamu itu uji nyali, kamu cari mati kamu. You know you will not win in this life because you have money. Do you know that? You not win in this life because you have connections, great connections. You not win in this life because you come from a powerful family. Anda tidak akan menang dalam hidup ini karena punya uang, punya koneksi. Karena keluarganya powerful atau apa. Tapi karena Anda berjalan dengan rendah hati bersama dengan Allahmu. Ingat itu tua muda, semua kita termasuk saya. Ingat ini, ingat. Mari kita sekarang rangkumkan apa yang kita pelajari. Pemimpin yang mendengarkan sebelum memutuskan, satu tuliskan ini. Bangun komunikasi dua arah dengan orang yang kita pimpin. Tulis ya,
Bangun komunikasi dua arah dengan orang-orang yang dipimpin. Ayo kita jadi pemimpin di keluarga, rumah tangga, tempat kerja kita, di pelayanan, di gereja. Jadi pemimpin yang bukan demokrasi ya, menurut saya nggak mari-mari kalau kita mau demokrasi. Karena 1000 orang punya 1001 opini. Satu orang pasti punya 2 opini, sisanya 1. Paham maksud saya? Tapi kita perlu dengar-dengaran. Kita perlu jadi pemimpin yang tidak angkuh. Orang-orang yang kita percaya itu beri ruang untuk mereka memberi masukan. Selalu dengar. Saya sebagai pemimpin, saya menerapkan ini dalam pelayanan. Mungkin Anda bisa terapkan dengan cara Anda sendiri dalam pekerjaan. Dalam orang-orang yang saya pimpin, baik itu volunteer maupun full-timer, gembala maupun staff, ataupun jemaat yang kita kenal. Kita nggak mungkin bisa kenal semua jemaat, tapi sebagian jemaat itu Tuhan sudah aturkan supaya kita bisa mengenal secara pribadi. Saya tanya kadang-kadang, pertama saya selalu tanya sebagai guru sama mereka, what do you learn? Belajar apa hari ini? Saya sering keluar itu, orang-orang yang saya pimpin tahu, sering muncul dari mulut saya, belajar apa hari ini? Dan mereka sekarang sudah tahu dari khotbah saya berkali-kali, kalau mereka jawab banyak, kalau saya tanya satu, sebut satu, mereka nggak bisa, berarti mereka nggak belajar apa-apa. Jadi mereka sekarang sudah, kalau saya tanya belajar apa, langsung sebut satu. Ya kan, saya sering tanya gitu kan? Lalu saya pasti akan tanya juga, what do you think of this? Saya kalau tanya itu bukan berarti karena saya itu ragu, saya orangnya penuh dengan keyakinan, I'm a man of conviction, saya ajari jemaat juga harus menjadi man of conviction. Tapi akan tanya, what do you think of this? Jadi saya menaruh keputusan kami itu selalu di dalam sebuah tempat feedback. Meskipun keputusan itu lahir dari doa loh sekalipun, dengar langsung suara Tuhan sekalipun, jikalau audible sekalipun. Banyak sekalipun meskipunnya di sini. Saya tetap tanya, what do you think? What do you think? Mari kita ciptakan sebuah dunia kepemimpinan. Kalau Anda kepala keluarga jangan otoriter. Tapi juga jangan kepala keluarga nggak bisa ngambil keputusan. No, wibawa menurut saya nggak ada hubungannya kok sama feedback. Wibawa is wibawa. Malah justru menurut saya orang-orang kan semakin respect sama kita karena kita itu terbuka untuk feedback. Meskipun tidak semua feedback mereka itu kan kita lakukan. Karena kita juga punya pendirian, pendapat. Tapi akhirnya orang juga akan nurut kok. Tapi bangunlah gaya komunikasi dua arah dengan orang yang kita pimpin. 2, kita pelajari sesuatu ini. Kita pelajari dari cerita siapa namanya Rehabeam sama teman-teman muda-mudinya. Hindari apa yang bisa mengaburkan akal sehat dalam mengambil keputusan. Tulis ini. Hindari apa yang bisa mengaburkan akal sehat dalam keputusan. Saya curiga ini teman-teman sebayanya Rehabeam ini masih rada sedikit high. Karena orang high itu ngawur ngomongnya. Memang menurut saya sih mereka itu kekanak-kanakan atau tidak dewasa rohani. Dia very childish, bukan childlike. Childish, sangat kekanak-kanakan. Ini orang umur 41 loh, mungkin beberapa teman-temannya Rehabeam itu om-om. Ya, om-om yang umur 55, 50 lebih. Mungkin juga adik-adiknya dia tapi umur 32 namun dominan. Tapi menurut saya sih, mereka ini pasti selain mereka itu tidak dewasa rohani, tidak dewasa iman, tidak dewasa, tidak matang karakter. Tapi saya rasa ada sesuatu lah yang mereka lakukan itu. Serupa candu, entah itu gaya hidup, entah itu alkohol atau apapun juga. Pokoknya kalau Anda berada di posisi keputusan, ya, ada hal-hal yang oke, nggak apa-apa. Tidak segala sesuatu itu halal namun tidak semuanya berguna. Kita harus bisa milih-milih mana yang boleh, mana yang jangan. Kalau itu hitam di atas putih, tapi kalau semuanya hitam putih nanti lama-lama kita legalistik. Jadi ahli Farisi, ahli Taurat orang Farisi. Bahkan masuk ke gereja pun zaman mereka harus cuci tangan. Kalau enggak begini dosa, gitu dosa. Enggak ya. Tapi di area yang netral pun, kalau hal-hal itu enggak berguna saat-saat kau ambil keputusan. Misalnya jika ada orang, kita enggak bisa hakimi, dunia orang berbeda. Ada orang tertentu harus ketemu dengan orang-orang besar. Mereka namanya harus minum hanyalah untuk menemani social drinker, bukan untuk menemani mereka untuk clubbing atau apa, bukan. Tapi mungkin kalau seperti pesta nikah, kondangan gitu, toast. Yang lainnya bisa air putih, tapi di depan sana itu mesti pakai anggur misalnya kalau keluarganya. Ada hal tertentu, tapi kalau itu adalah function-function atau pertemuan-pertemuan demikian. Tapi kalau Anda mau ngambil keputusan, misalnya ada rapat nih jam 9, jam 7, rapat jam 9. Tapi jam 7 pagi persiapan diri. Kalau nanti besok pagi jam 7, ada suatu keputusan besar yang menantimu, malamnya tidur pagian. Jangan jadi burung hantu. Karena bisa mengaburkan keputusan adalah kurang istirahat. Alkohol juga bisa. Dan anak-anak muda,
Kalau Anda mau hidup sungguh-sungguh, suatu hari pernikahanmu diberkati, dan pilih pasangan itu objektif sungguh-sungguh dituntun Roh Kudus, you harus hindari pornografi. Karena itu mengaburkan kita. Itu kayak tabrakan otak kita tuh ditabrakkan berapa puluh kilometer. Pornografi membuat kita bodoh dalam membuat keputusan. Nanti lihat ya, kalau itu nggak putus, waktu pacarannya bagus. Awal mulanya dimulai dengan Kristus, nanti ujungnya nanti kalau nggak tahan, semua pasti rugi. Kalau sampai nggak tahan pasangannya, Anda yang terus terlibat pornografi pasti ajak dia yang bukan-bukan. Tapi kalau pacarnya itu bisa tahan, dia bisa sebaliknya. Bukannya dia nggak tahan godaan, dia bisa nggak tahan sama Anda yang menggoda terus, ya ujungnya Anda diputuskan. Kalau pasangannya merasa ini orang kok ngarah ke sini terus. Anda mungkin cari pacar, tapi dia mungkin cari suami. Atau sebaliknya. Enggak sepadan. Makanya itu hindari apa yang bisa mengaburkan akal sehatmu dalam mengambil keputusan. Termasuk hal-hal yang netral pun harus pilih-pilih di waktu-waktu tertentu. Kalau pornografi itu tidak netral. Jangan lakukan. Itu otak kayak ditabrak mobil 40 km per jam. Itu akan membuat Anda kabur dalam relationship. Percayalah, as long as there is pornography in your life, you will never succeed in relationship. Titik. Anda tidak akan pernah sukses di dalam hubungan. Sukses pun di depan, lalu Anda akan merusaknya. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau enggak, orang yang benar itu yang Anda pacari, dia yang akan tahan dan akan memutuskan Anda. Dan akhirnya siapa yang sakit? Bukan Tuhan, dirimu yang sakit. Ya, jangan itu. 3, jangan emosi, belajar dari Rehabeam tadi. Tapi pilih kata-kata dan pendekatan yang lebih bijaksana. Sebab keras itu nggak selesaikan masalah kalau keras saja. Ingat ya, jangan emosi. Apapun terjadi hari-hari ke depan, don't be emotional. Pilih kata-kata. Jangan sembrono. Ada orang berkata, nggak bisa gini. Aku dari dulu ya gini, ceplos-ceplos. Nggak percaya saya. Ketemu coba sama presiden, nggak berani ceplos-ceplos kan. Nggak semua orang itu punya kekang kok. Cuman mau nggak mengekangnya. Ya. Ada orang berkata, nggak bisa, aku memang ceplos-ceplos. Nggak bisa. Harus pilih kata-kata. Kalau Anda mau menuai yang baik, meraup yang indah dalam hidup ini, cinta hidupmu jauh yang jahat, jagalah kata-katamu. Pemilihan kata-kata itu penting, bukan berarti kita harus fasih lidah. Pemilihan kata-kata untuk kita bicara sama staf kita, sama pembantu misalnya, sama anak sendiri atau sama istri. Misalkan kalau kita mau menegur sesuatu, nggak usah pakai bodoh atau apa, nggak perlu kita tuh menghakimi ke situ. Koreksi aja. Profesional aja beritahu dia salahnya di mana. Kalau dia nggak berubah segalanya, silakan di SP, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah bunuh karakter orang. Pilih kata-kata termasuk kata-kata yang tidak muncul dari mulut, tapi jari jemari, yaitu di sosial media. Choose your words wisely. Dan bukan hanya pilih kata-kata, pilihlah pendekatan-pendekatan yang bijaksana. Amin. Kenapa ada orang-orang tertentu tidak tahan di bawah kepemimpinan kita? Misalkan kalau di depan kita ketemu lalu kita ngomong gini, ayo coba ulangi kemarin yang saya ngomong apa. Itu anak bukan umur 3 atau umur 10 atau umur 9. Saya kaget loh kadang-kadang melihat ada gaya kepemimpinan masih begitu sama-sama orang dewasa. Ayo kemarin saya ngomong apa, coba catat lihat. Menurut saya sih tidak berguna kecuali menyakiti hati. Toh goalmu gak tercapai. Mendingan menurut saya sih, saya akan ngomong sesuatu, bisa saja secara mulus tapi tegas. Kelihatannya kecil, kata-kata saya sederhana, tapi nyelekit, bisa masuk ke hati, bukan membunuh karakternya, membuat dia berkaca dan takut sama saya. Saya bisa kasih satu kata-kata yang keluar dari mulut saya, minta kata-kata hikmat, seperti cabai rawit, kecil, hati-hati kau makan pedas. Tapi tidak ada terluka di gambar diri orang itu. Menurut saya operasi kayak gitu itu surgeon atau tukang dokter yang bisa operasi seperti itu pasti mahal dicari semua orang. Karena goresannya nggak besar, dia bisa ambil tumornya. Daripada yang dibedah-bedah semuanya. Sorry, aku kira di kanan, ternyata di kiri. Bedah sebelah kiri, robek sana sini. Salah alamat tumornya ternyata nggak di sana. Itu banyak orang kayak gitu dengan kata-katanya, robek dulu. Baru ketemu duduk masalah. Kalau saya mau tahu duduk masalah di mana MRI di situ saya doa. Saya ke sana. Kalau bisa cuma satu incision, tidak perlu usaha operasi. Kena ke sana. Pilih kata-katamu. Karena kata-katamu akan jadi wibawamu long term nanti. Amin Bapak Ibu. Pilih pendekatanmu. Supaya orang itu langgeng di bawah Anda. Supaya nggak tahan di bawah Anda. Karena memang salah mereka.
bukan karena Anda yang menyalahi Tuhan. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Saya ulang lagi lalu kita selesai. Maafkan sedikit overtime. Yang satu, pemimpin yang mendengarkan sebelum memutuskan. Satu adalah bangun komunikasi dua arah dengan orang yang dipimpin. Dua, hindari apa yang bisa mengaburkan akal sehat dalam keputusan. Tiga, jangan emosi tapi pilih kata-kata dan pendekatan yang lebih bijaksana. Are you blessed? Anda diberkati Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.